bagus banget dari ruangan ini. Kalian bisa lihat dari arah kiri itu view-nya itu bisa ada 3 jendela. Di sini ada jendela lagi yang menghadap ke arah luar karena ini kan hook areanya, jadi kelihatan bisa sampai ke arah depan. Dan sini pun juga masih ada jendela lagi. Jadi ini memang bagus banget, dan kalau kalian lihat Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita Blessing Interior yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk merenovasi salah satu gedung yang ada di area Alam Sutera. Kalau kalian lihat dari sini nih, gedungnya ini besar sekali. Ini sebenarnya adalah ruko, tapi rukonya itu lokasinya di hook. Jadinya posisinya itu kata dari ownernya itu adalah 2 ruko digabung jadi 1. Kalau misalnya kita lihat, luas daripada bangunan ini adalah 12 dikali 22 meter persegi. Ya, 22 meter, jadi kurang lebih itu ada sekitar 260 meter persegi per lantai. Jadi kita kerjakan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Jadi total sekitar 780 meter persegi. Dan yang kita fokuskan adalah partisi kaca aluminium, kita membuat kamar mandi tambahan, kita ada membuat partisi UPVC juga, dan kita juga ada merenovasi beberapa plafonnya juga. Sebelum kalian lihat bagian dalamnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan jangan lupa juga lihat kita punya progres-progres pekerjaan yang kita kerjakan di Instagram ataupun di TikTok account kita under Blessing Interior. Oke, yuk kita langsung masuk ke dalam yuk. Nah, ini adalah bagian depan dari gedung ruko ini. Nah, sebelum kita merenovasi, sebenarnya nanti kita kasih highlight dikit ke kalian bahwa ada beberapa dalamnya ruko ini semuanya masih penuh dengan furniture. Jadi dari sebelum kita kerjain sebagai office, gedung ini dipakai sebagai furniture gallery. Jadinya maka dari itu furniture gallery ini banyak sekali barang-barang antik ataupun barang-barang klasik dari tenan sebelumnya. Yuk masuk yuk. Oke, kita tutup dulu ya biar nggak terlalu berisik. Nah, ini ruangannya awalnya itu kosong semuanya. Jadinya ini awalnya adalah resepsionis. Dan ini tempat-tempat untuk area pajangan-pajangan furniture galerinya. Tapi yang kita mau highlight adalah ruangan yang di sini dulu nih. Ini adalah partisi yang awal kita buat. Ini adalah untuk customer service room. Kita lihat dalamnya dikit yuk. Jadi kalau untuk customer datang, ini datangnya di area sini nih. Jadi mereka bisa mendapatkan satu area eksklusif yang lumayan private karena kita membuat semuanya menggunakan sunblast full. Tapi memang kalau kalian lihat lebih detail, bagian atas sana itu ada sedikit jeda. Jedanya kurang lebih sekitar 30 cm. Kita buatnya itu kenapa terbuka seperti ini? Karena kita di sana ada satu AC sentral. Jadi AC sentral itu karena ownernya tidak ingin memindahkan AC sentral itu ke tempat yang lain karena harus memakan biaya. Oleh karena itu AC sentral ini digunakan untuk mendinginkan 3-4 ruangan. Jadi ini ada satu ruangan, ada satu ruangan di samping lagi, dan ada satu ruangan lagi di samping sini. Nah, tapi aksesnya itu nanti dari belakang. Kita akan lihat lebih detail dari belakang saja. Yuk masuk yuk. Nah, ini adalah partisi kaca mati juga yang kita highlight semuanya dengan sunblast full plafon. Jadinya ini ruangannya tetap private. Jadi ketika klien lagi datang ke sini, itu nggak langsung ngeliat ke arah dalam. Jadinya ini area tetap terjaga keprivasiannya. Nah, ini adalah 2 pintu yang untuk karyawan masuk. Jadi kalau karyawan masuk, tidak masuk dari pintu utama, tapi masuk dari area pintu samping sini. Dan ini adalah lift barang. Jadi kalau misalnya di sini karena tinggi, ada 4 lantai sebenarnya, jadi yang kita kerjakan 3 lantai, tetapi lantai keempat itu adalah tempat untuk gudang ataupun tempat taruh-taruh barang-barang material yang lain. Jadi mereka menggunakan lift barang ini untuk sampai ke atas.
Oke, ketika kita masuk ke area sini, ini adalah dua ruangan yang kita buat partisi aluminium juga. Jadi kita buatnya memanjang dari sini sampai ke sana, itu kurang lebih ada sekitar 12 meter. Kita bagi dua ruangan, jadi per ruangan itu ada 6 meter. Di sini kita ada buat pintu juga. Pintunya itu full sunblast. Satu area sini, kita lihat dulu ke dalam yuk. Nah, ini area sini bagus banget sih, karena dari awalnya seperti saya bilang, ini adalah furniture gallery. Jadi di sini banyak banget list-list permainan, dan ada banyak banget hidden lighting yang ada di belakang sini. Dan ini keren banget sih menurut aku sih, karena warnanya juga warm white, jadinya eksklusif, mewah, kelihatannya juga elegan juga. Dan aku suka banget dengan permainan-permainan daripada plafon yang dikasih list-list hitam seperti ini. Jadi ini bagus banget. Yuk kita lihat ruangan sebelahnya yuk. Nah, ruangan sebelahnya ini pun juga sama, kurang lebih ukurannya. Ukurannya 6 meter panjangnya, dikali lebarnya kurang lebih sekitar 3,5 meteran. Nah, ini mungkin lebih simpel karena hanya warna putih saja. Tapi di sini itu kita ada buat sunblast. Sunblastnya itu tingginya 90 cm, yang bagian bawah 30 cm. Jadinya bagian bawah itu yang penting karyawan bisa melihat ada orang di dalam melalui kaki. Dan atas ini dengan saya tinggi 170 cm, ini udah nggak terlalu kelihatan ini. Jadinya ini lumayan menjaga keprivasian di sini. Oke, yuk kita ke sini. Nah, di sini itu kita ada buat juga kitchen pantry cabinet. Kitchen pantry cabinet ini lebih ke dry kitchen, jadi kita nggak ada area untuk masak ataupun cuci piring atau apapun. Jadi kita buatnya simple. Kita buat kabinet atas, kita ada buat kabinet bawah. Kita ada buat kabinet terbuka juga supaya tidak terlalu sempit. Jadi kita tidak tinggi sampai plafon karena tinggi plafon ini 3,5 meter. Jadi kita hanya buat 1 meter kabinet atas dan 1 meter kabinet bawah. Dan di bagian sininya pun kita juga menggunakan HPL. HPL-nya menggunakan corak marmer. Menggunakan corak marmer, jadi kelihatannya seperti marmer asli kalau dari foto atau video. Tapi ini adalah HPL. Kita menggunakan HPL triplek. Kodenya nanti kita akan taruh di deskripsi juga. Yuk kita lihat daerah sini yuk. Nah, ini adalah area dua ruangan yang tadi kita sebutkan tuh. Yang aksesnya ada di area sini, dari area belakang. Ini ada area satu pertama. Area pertama ini langsung nyambung ke list besi yang ada dari luar tadi kelihatan. Di sini semuanya juga full sunblast area sini. Hanya area sini saja yang kita buat sunblastnya sesuai dengan sunblast yang seperti samping sebelahnya. 90 cm ditambah 30 cm, totalnya 1,2 meter. Nah, ini adalah area ruangan ketiga. Ruangan ketiga ini pun juga kita aksesnya dari sini. Masuk ke dalam yuk. Nah, ini kacanya, cerminnya sudah dari furniture gallery yang sebelumnya, dari tenan sebelumnya. Jadi ini memang kelihatannya bagus banget. Semuanya ruangannya itu kelihatan besar-besar banget karena permainan-permainan cermin ini ada di setiap ruangan biasanya di sini. Oke, yuk. Kita review lantai 2 dulu. Yuk, kita naik ke atas yuk. Sekarang ini kita sudah ada di lantai 2 dari ruko ini. Jadi di sini ada partisi kiri dan partisi kanan. Tetapi bedanya, partisi kiri sini nggak ada akses masuk nih. Jadi ini semuanya ini kaca mati. Semuanya dari kiri ke arah kanan itu kaca mati. Tapi kita buatnya aksesnya itu muter dari belakang. Jadi kita akan masuk dari belakang sini dulu yuk, dari area sini. Ini adalah partisi kaca UPVC. Partisi kaca UPVC-nya pun kita juga buatnya memakai privacy juga, sunblast. 90 cm di atas dan 30 cm di bawah. Dan di sini adalah pintu masuknya. Yuk. Nah, di sini kita ada mengerjakan juga kamar mandinya. Jadi kamar mandi di lantai 2 ini kita ada buat juga ada di lantai 3. Nanti kita akan lihat. Ini lantai 2-nya kita lihat dulu yuk. Nah, ini adalah kamar mandi untuk laki-laki. Jadi kita menggunakan keramiknya 40 x 40 untuk dinding dan 40 x 40 untuk lantai. Jadinya kita membuat tinggi daripada dindingnya pun juga tidak terlalu tinggi. Kita buatnya 1,60 m. Jadi 40 dikali 4 keramik itu 1,60 m. Sisanya kita menggunakan cat warna putih supaya kelihatan luas. Dan kita juga tidak lupa menggunakan exhaust juga untuk sirkulasi udara supaya area sini tidak terlalu pengap. Kita menambahkan 2 urinoir juga untuk laki-laki dan kita juga menambahkan wastafel untuk cuci tangan. Nah, area sini pun juga kita ada buat partisi lagi, dinding baru lagi untuk area kloset laki-laki, kamar mandi laki-laki di sini. Di sini juga tingginya sama, 1,60 m, 40
cm dikali 4 keramik semeter 60. Kita juga buatnya juga ada akses untuk kunci pintunya juga nih, area sini. Jadi kita matiin dulu sekarang. Nah, area sini adalah area yang terbuka. Jadi memang waktu kita renovasi pertama kali datang ke sini, ini memang sudah terbuka dari awalnya. Jadi owner juga kasih tahu ke kita bahwa jangan diapa-apain lagi di area sini, supaya ini bisa menjadi akses untuk orang-orang bekerja. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk area kamar mandi perempuannya. Nah, ini area kamar mandi perempuannya. Kita buatnya juga simple. Di sini itu ada wastafel. Di sini pun juga ada kloset. Kita buatnya simple. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi sudah cukup untuk digunakan. Nah, ini kalau misalnya kita tutup, ini sebenarnya memang partisi kaca aluminium. Ini kita buatnya aksesnya memang terpisah dari kiri dan ke kanan. Di area sini kita ada buat beberapa partisi aluminium juga. Ini ada 2 ruangan. Ruangan pertama, ini ruangan kedua. Kita buatnya simple juga semuanya. Kita buat tingginya itu pun juga tidak sampai ke atas. Kita ada buatnya jedanya sekitar 50-60 cm untuk supaya AC bisa sharing antara ruangan sini dan ruangan sebelah. Nah, ini ruangan sebelahnya. Ruangan sebelah sini kelihatannya lebih mewah ya, soalnya dengan adanya cermin dan ada backlight di belakangnya, ini menambah kesan elegan, keren banget. Suka banget saya deh dengan warna-warna lampu seperti ini keren banget. Dan area belakang sini adalah ruangan lebih kecil. Di sini ruangannya juga tidak terlalu besar, sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi kurang lebih sekitar 6 meter, 5 meter sampai 6 meter saja. Dan ini memang sengaja kita buat luas, karena ini untuk area orang bisa berlalu lalang, supaya tidak terlalu pengap, terlalu banyak ruangan. Di sini terbuka, jadi di sini view-nya pun juga bagus. Sudah ada 1, 2, 3, 4 jendela. Jadi memang view-nya langsung ke arah luar, jadi ini bagus banget. Dan ini adalah ruangan yang akan kita review untuk area lantai 2. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat di sana itu adalah ruangan aluminium, area sini adalah partisi UPVC. Jadi partisi UPVC ini memang lebih tebal daripada aluminium biasa. Jadi nanti kita akan menggunakan tes suara supaya kalian bisa mendapatkan gambaran perbedaan antara partisi UPVC dan partisi aluminium. Ketika ditutup, suara dari dalam itu kedengarannya seperti apa. Oke, ini adalah ruangan partisi UPVC. Kita lihat dalamnya dulu yuk. Ruangan ini adalah ruangan yang lumayan besar banget menurut aku, dan ini posisinya pun juga di corner. Keren banget. Kita buat UPVC-nya itu juga memanjang dari area kiri sini ke area sana sampai memanjang ke arah kanan sana juga. Oke, ini memanjang sampai arah sana nih. Jadi ini benar-benar tinggi banget. Nah, di area sini kita sengaja menggunakan sunblock-nya full dengan satu alasan, karena biasanya kalau misalnya karyawan perempuan naik ke arah tangga, supaya tidak kelihatan dari rok dan sebagainya apabila memakai rok, ini kita menjaga keprivasian mereka. Jadi kita hanya buat sunblock-nya itu yang 90 cm itu mulai dari sini aja sampai ke bawah. Dan di sini pun juga sama, kita buatnya area sini juga 90 cm tambah 30 cm. Di area sini kita tambahin full lagi supaya menjaga keprivasian untuk area sini juga. Oke, sekarang ini kita akan coba tes suara dulu yuk. Kita akan menggunakan HP dan lagu, nanti kalian akan menilai sendiri. Sekarang kita akan memberikan kalian satu contoh bagaimana partisi UPVC ini bisa membantu kita untuk mereduce noise yang ada dalam ruangan supaya tidak terlalu kedengaran di luar ruangan. Jadi kita akan menyalakan lagu dari YouTube. Kita akan mencoba di sini. Yuk. Jadi ini adalah lagu yang kita nyalakan di area sini. Kita akan coba keluar. Jadi ini kedengaran suaranya sudah mengecil banget. Walaupun di dalam sini suaranya sudah maksimal volumenya. Jadi kalau kita buka lagi, nah ini kenceng banget nih.
Jadi UPVC ini bisa membantu supaya noise-nya reduce sampai 40-50%, kurang lebih seperti itu. Sekarang ini kita akan tes noise juga, suara dari partisi aluminium. Jadi yang tadi kita coba untuk partisi UPVC, ini adalah partisi aluminium. Kita menggunakan lagu yang sama dengan volume yang sama juga. Oke, lagunya kita taruh sini. Nah, kita tutup pintunya ya. Nah, kalau bisa kalian denger, ini suaranya masih kedengeran banget nih. Ketika kita tutup dan buka, hampir mirip. Mungkin desibelnya turun, mungkin dari 90 ke 70, tapi tidak turun daripada UPVC. Kita matiin dulu. Jadi memang aluminium itu bisa reduce mungkin sekitar 10-15% suara, dari 80 mungkin turunnya ke 70 atau 60. Tapi kalau UPVC bisa reduce-nya sampai 40% kurang lebih, atau 50% kurang lebih suaranya. Jadi itu lumayan bagus banget. Oke, yuk kita ke sana sekarang yuk. Sekarang kita akan review lantai 3-nya. Yuk ikut saya yuk. Sekarang ini kita sudah berada di lantai 3. Jadi lantai 3 ini adalah ruang untuk manajemen. Jadi di area sini awalnya itu terbuka. Kita ada buat partisi di area sebelah kiri saya, partisi ini. Sebelumnya ini memang ada expose ceiling, jadi ini terbuka. Jadi awalnya itu karena ini terbuka, kita harus buat partisi gypsum, double gypsum di bagian atasnya untuk membuat rangka supaya UPVC ini ada tempat area untuk berdirinya. Jadi ini kita buat sampai ke atas, menutupi sampai atas. Jadi rangka daripada UPVC ini bisa tegak berdiri seperti ini. Tapi ruangan ini adalah ruangan yang akan kita review terakhir. Kita akan masuk dulu dari area sini dulu yuk. Area sini adalah partisi UPVC juga, seperti yang di seberangnya. Ini langsung mengarah ke arah manajemen punya office. Yuk kita masuk yuk. Jadi sebelum kita review bagian dalamnya, ini adalah kamar mandi seperti yang di lantai 2 tadi. Kita ada buat 3 kamar mandi, totalnya 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Jadi kita lihat sekilas dulu yuk ke dalam. Ini adalah kamar mandi laki-laki, ini untuk urinoirnya, untuk kencingnya. Ini wastafelnya, belakang saya. Kita buat keramiknya juga sama persis kayak lantai 2. Ini semeter 60, 4 keramik, 4 keramik dikali 40 cm, semeter 60 dengan ukuran 40-40. Ini adalah area klosetnya. Kita buatnya simple, kita ada jet shower, kita buat pakai simple, pakai toto kloset. Dan tinggi plafonnya juga lumayan bagus karena tingginya sekitar 3 meteran. Kita buatnya itu sengaja tidak sampai plafon untuk keramiknya karena tidak dipakai untuk shower. Jadinya kita buatnya simple. Ini adalah area 2 partisi yang seperti di lantai 1 tadi. Jadi panjangnya ini sekitar 12 meter. Kita bagi 2 ruangan, jadi satu ruangan itu panjangnya sekitar 6 meter. Tingginya pun juga bagus, sekitar 3 meteran. Ini adalah ruangan pertama. Kita lihat sekilas saja yuk. Nah, ini seperti ini ruangannya. Lebarnya juga lumayan oke, sekitar 3,5 sampai 4 meter lebar daripada ruangan ini. Ruangan yang sebelah pun juga sama. Ruangan yang sebelahnya hanya mirroring dari ruangan sebelahnya. Ini adalah ruangan yang satu lagi, dan aku suka banget dengan ide seperti ini. Ini keren banget. Ini memang bawaan dari tenan sebelumnya, karena yang seperti saya bilang tadi bahwa gedung ini dipakai sebagai furniture gallery sebelumnya. Jadinya ini bagus banget, keren banget, karena mereka memakai sunblock, list besi, dan belakangnya ada hidden light, ada LED lightingnya. Jadi ini keren banget, ini kelihatannya mewah banget. Ditambah di sini ada kisi-kisi menggunakan gypsum, jadi ini bagus banget, ini keren banget. Yuk kita lihat area sana yuk. Oke, jadi area sini kita ada buat pantry cabinet juga, tapi pantry cabinetnya lebih simple dibanding yang lantai 1. Jadi di sini kita buat pantry cabinetnya hanya kabinet bawah saja, bottom cabinet. Di sini kita gunakan untuk dispenser air. Di sini kita buat simple storage penyimpanan. Ini untuk sendok, garpu dan sebagainya. Kita ada buat laci-laci juga untuk penyimpanan juga. Storage bawahnya ini swing semuanya. Kita buatnya simple. Ini laci lagi, ini penyimpanan lagi, dan bagian ujung sini ada laci lagi.
dengan soft closing tentunya. Nah, di area sebelah kiri sini kita jedakan sekitar 90 cm untuk kulkas. Jadi ini bakal ada kulkas besar. Jadi kalau misalnya kita sudah asumsikan kulkasnya memakai 2 pintu pun yang kiri kanan itu palingnya sekitar 80 sampai 90 cm. Jadi memang sudah jedanya sudah pas dan kita sudah kasih stop kontak juga untuk kulkasnya. Nah, ini adalah kamar mandi perempuan yang kita buat juga. Nah, ini areanya. Ini buat simpel. Ini ada wastafel-nya di area sini. Di sini ada klosetnya juga. Jadi ruangannya tidak terlalu besar, tapi cukup. Oke, ini adalah ruangan lagi, partisi ruangan lagi. Di sini kita menggunakan aluminium dengan sunblas juga 90 cm, dengan bawahnya sekitar 30 cm. Ini ruangannya di dalam, kita lihat simpel yuk. Kalau kalian lihat di area sini, areanya lebih kecil dibanding ruangan yang sebelah tadi. Tapi di sini itu kita membuat AC-nya itu sharing kiri dan kanan karena ruangannya tidak terlalu besar, jadinya AC-nya bisa sharing. Oleh karena itu partisi aluminiumnya pun juga tidak terlalu tinggi nih. Kalau kalian lihat nih, kita kasih jeda sekitar 50 cm kurang lebih untuk AC. Nah, ini adalah ruangan sebelahnya. Ruangan sebelahnya juga mirroring seperti ruangan tadi. Tapi yang dari sini juga keren banget karena ini bawaan dari furniture gallery yang sebelumnya, tenant sebelumnya. Jadi di sini memang ada hidden lighting ataupun backlight yang ada di area gypsumnya. Di sini yang seperti saya jelaskan tidak terlalu tinggi, jadi bisa sharing AC-nya. Nah, ini adalah area UPVC. Jadi kalau di area sini kita menggunakan aluminium, mulai dari sini kita menggunakan UPVC nih. Kenapa menggunakan UPVC? Karena UPVC itu lebih kedap suara. Jadi kalau kalian lihat secara detail di sini itu tebal daripada UPVC itu lumayan tebal banget. Jadinya karetnya juga lebih bagus. Memang harganya lebih mahal, tetapi desibel daripada suara yang ada di dalam, misalnya dari 90 desibel atau 80 desibel, itu bisa reduce sampai ke 40 sampai 50%, kurang lebih 40 sampai 50 desibel. Jadi itu bagus banget sih. Ini adalah ruang partisi UPVC. Kita buat partisi UPVC juga antara ruangan sini sama ruangan sebelah. Ada partisi UPVC di sini. Di area sini. Nah, di area sini mungkin kalian bisa lihat agak sedikit lucu. Kita ada buat bentuknya U. Jadinya ini sebenarnya untuk supaya servis akses sentralnya nggak terlalu susah. Jadi awalnya itu akses sentral memang sudah ada di sini. Tetapi karena kita mau membagi ruangan ini menjadi equal besarnya, kurang lebih sekitar 4-5 keramik, jadi sekitar 3 meter. Jadi sebelah 3 meter, di sini pun juga 3 meter. Oleh karena itu kita ada buat partisi sini, tapi AC-nya bisa sharing kedua ruangan ini. Tapi kalau misalnya kita buat full sampai ke atas, AC ini nanti nggak bisa diservis nih, karena AC ini ketika diservis itu harus diturunin. Oleh karena itu kita ada jedain sekitar 60 cm dari area akses sentral ke bawah, supaya servis AC-nya gampang, kurang lebih seperti itu sih. Aku suka banget view-nya, karena ruangan sini dan ruangan sebelah itu mendapatkan view yang sama. Mendapatkan 2 jendela, 1, 2, jadi partisinya itu pas di tengah sini, kita buatnya. Memanjang sampai ke sana, dan kita lihat ruangan sebelah yuk. Nah, ini ruangan sebelahnya. Ruangan sebelahnya sama persis, ukurannya juga kurang lebih 3 meter lebarnya. Panjangnya juga oke, sekitar 4,5 meteran. Dan mendapatkan 2 akses untuk view-nya juga. Jadi view yang pertama, view yang kedua, jendelanya. Jadi bagus banget. Atasnya pun juga tetap sama, seperti yang saya bilang tadi sebelahnya. Ada sharing akses sentral. Dan antara ruangan ini dengan ruangan sebelah pun juga tetap ada privacy. Karena kita menggunakan sunblas juga. Tingginya sama, 90 cm. Bagian bawahnya 30 cm. Jadinya ini nggak bisa saling ngintip ke arah kiri dan ke arah kanan. Oke, jadi ini adalah ruangan terakhir yang akan kita review nih. Nah, di sini itu sebenarnya waktu kita datang ke sini pertama kali, ketika kita sebelum renovasi, area cermin ini sudah ada nih. Jadi memang sengaja kita buat area partisi UPVC-nya itu di belakangnya cermin. Jadi ketika sebelum masuk ke area ruangan terakhir ini ada satu list besar, kaca cermin besar, yang membuat ruangan ini menjadi lebih besar. Ini bagus banget. Dan sudah ada spotlight-nya juga, 1, dan ada 2. Dan ini memanjang sampai ke sini.
Jadi ini bagus banget, ini seperti kayak ada gerbang sendiri untuk masuk ke area ruangan ini. Yuk kita masuk ke ruangan ini yuk. Nah, ini adalah ruangan terakhir yang akan kita review. Ini sama persis dengan area lantai 2 yang tadi kita review. Aku suka banget, ini adalah ruangan yang saya demen banget karena aslinya sudah ada vinil juga yang berwarna coklat. Coklatnya juga warm warnanya. Saya demen banget. Dan view-nya itu memang yang bagus banget dari ruangan ini. Kalian bisa lihat dari arah kiri itu view-nya itu bisa ada 3 jendela. Di sini ada jendela lagi yang menghadap ke arah luar karena ini kan hook areanya, jadi kelihatan bisa sampai ke arah depan. Dan sini pun juga masih ada jendela lagi. Jadi ini memang bagus banget, dan kalau kalian lihat di atas ini itu expose ceiling. Jadi di sini tuh nggak ada gypsum sama sekali di atas nih. Jadi ini langsung hollow, langsung ke arah genteng jadinya. Jadi ini memang di sini ada habim, jadi memang kelihatan. Tapi karena kayak gini, jadi kelihatannya kayak industrial juga. Jadi industrial modern area sini. Ini memang bagus. Lantai 3 memang semuanya itu expose ceiling, hanya bagian belakang saja yang tidak expose ceiling. Area sini dan area sebelah itu expose ceiling. Oke, dan ini pun juga bagus banget. Banyak banget lighting-lighting yang kelihatan dari area bawah sini. Dan dari area sana juga kelihatan, kalau misalnya kalian lihat. Ini bagus banget. Jadi banyak sekali area-area yang di sini yang memakai lampu-lampu hidden yang tidak kelihatan. Jadinya ini kelihatannya mewah dan elegan banget. Kurang lebih seperti itu review kita hari ini di Ruko Alam Sutera yang kita renovasi. Seperti yang tadi kita review, ada partisi kaca aluminiumnya, ada partisi kaca UPVC-nya, ada pembuatan kamar mandinya juga, ada renovasi sipil, ada pembuatan beberapa gypsum partisi juga. Kalau kalian suka dengan review-review kita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita di Blessing Interior. Dan kalau misalnya kalian mau renovasi rumah atau tempat tinggal kalian dimanapun itu di area Jabodetabek, bisa kontak kita nomor di bawah ini. Jangan lupa juga lihat highlight-highlight kita di Instagram dan di TikTok account kita Blessing Interior. Nama saya Andrian, and I'll see you on the next project. Bye-bye.